Pemerintah merestui penyelenggaraan event besar seperti konser hingga pesta pernikahan. Apakah restu ini disambut antusias atau was-was? Pasalnya ancaman gelombang susulan bisa saja di depan mata. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pak Hermawan Saputra, dan juga founder dan Ketua Steering Committee Forum Backstagers Indonesia, Krisnanto Sutrisman. Selamat malam, Mas Anto, Pak Hermawan. Selamat malam Mbak Tiffany, selamat malam pemirsa CNN Indonesia. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saya ke Mas Anto dulu. Jadi dengan adanya restu ini apakah disambut baik oleh teman-teman dari penyelenggara event? Tentunya sangat baik ya, bangkitkan Indonesia gitu ya. Tapi tetap kita tidak boleh, mungkin tidak boleh terlalu bereuforia, tapi lebih bagaimana caranya kita menyelenggarakan event dan kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oke, bagaimana? Kalau antusias sekali. Oke, teman-teman. Antusias sekali ya, karena selama pandemi ini salah satu teman-teman dari penyelenggara event itu salah satu yang terdampak cukup besar. Mas Anto, bagaimana memastikan ini kemudian nantinya bisa berjalan aman sehingga tidak muncul klaster kasus aktif baru seperti yang dikhawatirkan? Mungkin tadi diperlukan ada sedikit tentang bagaimana membuat pedoman penyelenggaraan event yang lebih spesifik. Kemudian kita bisa menentukan alat ukur ya, berupa KPI dari CHSE itu sendiri, dan memang harus melibatkan tenaga CHSE yang memang individunya berasal dari industri event, sehingga dia mengenal apa kebutuhan itu, apa kebutuhan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan event. Itu sangat diperlukan, dan artinya kalau dibilang bahwa eventnya langsung ada izin untuk event besar ya, mungkin kami tidak langsung itu juga berpikirnya gitu ya, tapi memang harus bertahap besar gitu ya. Oke, kalau harus melewati tahapan gitu. Oke, kalau Mas Anto antusias, saya tanya ke Pak Hermawan. Antusias atau was-was Pak dengan menyambut adanya restu penyelenggaraan event-event besar, pesta pernikahan, konser musik dan lain sebagainya ini? Ya, kita sendiri di dunia ini ya, Indonesia harus lihat negara-negara lain juga. Kalau kita lihat Eropa, di Amerika dan Australia, banyak negara-negara yang memang sudah memberi ruang untuk peristiwa-peristiwa keramaian, termasuk konser, studio-studio, aktivitas, dan bahkan event-event olahraga seperti sepak bola ya, yang luar biasa di Eropa beberapa waktu yang lalu. Tetapi setiap ada upaya pelanggaran peristiwa keramaian seperti ini, ada satu yang sangat dikhawatirkan. Walaupun CHSE diperhatikan, pemerintah kita melalui standar cleanliness, kemudian juga hygiene, health, kemudian safety, environmental health juga misalnya, itu sudah diperhatikan sedemikian rupa. Tetapi kalau kita berkaca dari peristiwa-peristiwa dunia, adanya new variant of concern, new variant of interest, atau bahkan yang variant under monitoring, itu semua berawal dari peristiwa keramaian. Jadi ada dua sisi. Pertama, kemungkinan transisi kasus itu sendiri yang mungkin naik kembali. Tetapi yang kedua itu adalah kemungkinan adanya mutasi karena aktivitas keramaian, karena transisi juga yang begitu cepat dan beragam latar belakang antropologi kan, yang memungkinkan adanya new variant. Apakah nanti ke depan itu menjadi variant of concern, ataukah variant of interest, atau bahkan under monitoring yang sebenarnya seperti yang tipe R1 yang sekarang ada di Connecticut ya, di Kentucky ya, di Amerika Serikat ya. Artinya hal-hal yang seperti inilah yang dikhawatirkan. Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya varian-varian baru COVID ini, tetapi tidak menimbulkan virulensi dan juga level of severity yang tinggi ya. Nah, hanya saja kalau kita belajar sekarang, Singapura sedang terjadi kenaikan kasus yang luar biasa. Padahal Singapura itu sebenarnya negara yang cakupan untuk vaksinasinya itu 100%. Bahkan juga aktivitasnya termasuk yang paling ketat untuk melakukan screening antar negara dan mobilitas. Walaupun terjadi kelonggaran dan akhirnya terjadi kenaikan kasus. Australia juga sama. Nah, negara-negara ini harus kita lihat sisi plus minusnya yang menyebabkan kita harus waspada lebih. Nah, intinya adanya sebuah kelonggaran aktivitas publik, lihat ekonomi itu sesuatu yang wajar. Tetapi ada yang perlu kita garis bawahi dari penyampaian Mas Anto tadi, bahwa euforia itu tidak boleh. Nah, euforia yang berlebihan dari aspek pelonggaran, kemudian ketaatan terhadap protokol yang menyebabkan
excuse yang berlebihan itu harus kita minimalisir. Dan yang paling penting bagaimana skenario agar tidak ada snowball kegiatan yang begitu mudah untuk dibuka, melainkan harus ada asesmen yang betul-betul intens agar bisa diberi ruang terbatas ya untuk peristiwa-peristiwa keramaian termasuk konser seperti saat ini. Oke. Pak Tiffany. Oke, Mas Anto, bagaimana menahan euforia yang tidak berlebihan? Tadi seperti Pak Hermawan sampaikan, kita kalau ngomongin event, taruhlah misalnya konser musik, bagaimana membendung euforia yang tidak berlebihan itu? Ya kan, artinya harus ada skema, harus ada mitigasi yang disiapkan oleh teman-teman dari penyelenggara event, karena akan ada banyak adjustment dari sisi biaya, dari sisi staff atau pekerja atau krunya, ya kan? Karena ini kan melibatkan orang banyak, apalagi sebelum dan sesudah acara itu harus ada prosedur kesehatannya. Ya, sebenarnya gini, kami di Forum Backpackers Indonesia itu 3 bulan setelah COVID itu sudah langsung melakukan banyak research ya. Temu dengan berbagai pihak untuk menentukan bagaimana nasib kami. Karena pada saat COVID masuk, kami adalah bagian dari pariwisata. Karena langsung di titik nol. Jadi turunnya grafiknya itu nggak pelan tuh Pak Hermawan, langsung nol gitu. Dan disitulah bencana buat kami gitu. Dan pekerja event di Indonesia, yaitu juga pekerja pariwisata, ini jumlahnya puluhan juta. Dan pada saat itu kita berpikir tentang mitigasi. Nah, bagaimana mitigasinya adalah kita mengurangi risiko kepada internal industri event, teman-teman eventnya harus hidup, sehingga kita bersama Kemenparekraf kita sempat bikin kegiatan-kegiatan edukasi di mana ada bantuan juga untuk para pekerja event se Indonesia pada saat itu. Nah, tapi kan terus berkembang dan kemudian ada PSBB, ada PPKM, ya artinya kami juga sangat concern menjaga keluarga kami juga gitu ya, menjaga masyarakat. Jadi akhirnya kita sering berpikir bagaimana menciptakan event yang menarik, memunculkan sebuah engagement kepada publik sehingga brand atau produk itu bisa tetap berkomunikasi dengan publik tapi juga tidak melanggar prokes. Nah, salah satunya adalah konser besar kemarin ya, ada konser 48 tahun God Bless Jakarta secara virtual, tapi sebenarnya ada hibridnya. Nah, di situ kebetulan saya juga ikut membantu dan teman-teman dari Forum Backpackers Indonesia termasuk Ketua PUM juga ikut membantu di situ gitu. Dan penerapan prokes di situ sangat-sangat bagus. Sampai H+5 after event semua artis di PCR lagi ulang. Dan sampai saat ini tidak ada kejadian, alhamdulillah. Gitu. Dan memang sangat ketat. Di backstage itu ada 30 artis berkumpul dan di situ penjaga prokes itu, petugas prokesnya sangat galak-galak. Asik sih, maksudnya itu aja yang God Bless aja itu kan mungkin yang besar ya, the best pada saat COVID ini yang terbesar kemarin. Itu aja euforianya udah sangat luar biasa gitu. Kita sangat melihat para pekerja event begitu bersemangat, begitu berjibaku kerja 24 jam untuk menciptakan konser ini. Jadi intinya untuk membendung euforia berlebihan itu kan bisa saja dengan dijawab dengan adanya produk atau kreasi yang pengemasannya, ya kan, kurang lebih seperti itu kan, kreatif intinya seperti itu ya. Tapi menjawab optimistis tidak dengan prokes ini akan berjalan pada saat gelaran? Artinya itu kalau tadi Mas Anto bilang soal God Bless gitu ya, tapi kan kalau misalnya ini kan akan berkembang, mungkin tidak hanya hybrid tapi mungkin dengan langsung gitu. Nah, prokes ini akan berjalan saat gelaran berlangsung, optimistis tidak? Optimis, Mbak. Sekali lagi pada saat event itu didukung oleh prokes yang baik, apalagi sekarang ada aplikasi Peduli Lindungi ya, mungkin kita bisa bekerjasama gitu dengan organisasi sehingga kita juga bisa ikut melakukan pengecekan seperti yang ada di mall, di bandara dan seterusnya. Mungkin juga kami juga mungkin bisa ngobrol nih sama Pak Hermawan dari organisasi, kita ngobrol dengan Pak Hermawan, jadi butuh pendampingan sehingga ini bagaimana, mana yang bisa, mana yang tidak. Dan sebenarnya kalau cuma di statementnya ada konser besar diizinkan, sebenarnya kan turunan dari itu kan harusnya ada ya, diizinkan asal memenuhi syarat. Nah, syaratnya itulah yang sebenarnya spesifik, karena
event itu berbeda venue, berbeda aturan, berbeda venue, berbeda flowing. Oke. Semuanya serba customized. Oke, Pak Hermawan silakan menanggapi, artinya idealnya karena kita berbicara mengenai salah satunya pemulihan ekonomi atau sektor perekonomian nasional juga, ya kan ini juga harus berjalan, banyak yang terhambat selama pandemi ini, tapi ketika ini berjalan harus ada do's and don'ts-nya tentunya. Ya. Baik. Khusus mengenai konser ini menarik ya, apalagi konser-konser yang sifatnya komersil. Berarti di situ ada penjualan tiket, ada promosi, ada iklan yang memang ada geliat ekonomi di dalamnya. Nah, berkaitan dengan hal itulah yang menjadi sensitif, misalnya bagaimana kita memadukan antara platform Peduli Lindungi misalnya ya. Nanti orang-orang yang sudah mengakses untuk membeli tiket di satu sisi. Apabila ini diadakan langsung secara live gitu ya, secara offline, maka di satu sisi kita ingin melakukan screening, diantaranya mensyaratkan berbagai aktivitas protokol kesehatan sekaligus menggunakan aplikasi atau platform Peduli Lindungi yang ini di dalamnya berkaitan dengan vaksinasi, berkaitan juga resiko hasil PCR, testing, bagaimana riwayat sebelumnya dan seterusnya. Nah, kalau kita analogikan misalnya kalau kita berkunjung ke mall dan area-area layanan publik yang sudah terlebih dahulu menggunakan Peduli Lindungi, ketika mereka mau masuk mall maka di screening, saat itulah orang bisa masuk atau tidak. Ketika ada di dalam alert Peduli Lindunginya, screening dia beresiko atau tidak. Tetapi dalam konser nanti yang menjadi persoalan ketika orang sudah mengakses tiket. Di satu sisi dia punya hak untuk menghadiri karena tadi komersialisasi, di sisi lain ada protokol kesehatan sebagai prasyarat untuk pelaksanaan event ada di dalam lingkungan itu. Nah, ketika satu saja lolos orang-orang yang tidak layak, artinya membawa virus ya, potensial sebagai karier pembawa virus, maka aktivitas konser itu sangat berisiko sekali. Orang kan tidak hanya duduk diam tentu di konser, melainkan menikmati dentuman musik, bagaimana ritme, geliat, bahkan akhirnya dancing dan lain-lain, yang justru semua aktivitas di situ kaitan dengan transmisi COVID sangat beresiko. Jadi sebenarnya zero tolerance apabila orang yang hadir di dalam konser seperti ini membawa virus. Sangat risiko kalau kita tidak ketat di awal. Terjadi. Kalau kita melihat berbagai peristiwa di negara lain saat ini, memang terjadi kenaikan kasus ini karena aktivitas seperti ini yang longgar gitu ya. Walaupun mitigasi resiko sudah kita lakukan dengan baik, tetapi kita melakukan excuse terhadap tadi platform misalnya Peduli Lindungi atau pada segi protokol kesehatan, ini yang memang harus hati-hati. Tidak hanya dari provider penyelenggara konser saya pikir, tapi dari pemerintah sendiri, apakah dari Kementerian Pariwisatanya ataukah dari aparat kepolisian yang memang harus mengkaji bagaimana level resiko di situ. Dan yang paling penting saya setuju dengan Mas Anto, memang juga harus dikonsultasikan, dikawal juga oleh ahli kesehatan, ahli lingkungan yang memang konsen dalam arti meminimalisir potensi resiko. Dan prinsipnya intinya kita sangat mendorong ya aktivitas geliat ekonomi dan bagaimana aktivitas sosial budaya kita di satu sisi, tetapi bahwa penyelamatan jiwa, perlindungan terhadap nyawa dan kesehatan itu lebih dari segala-galanya. Dan disitulah kita berharap peran serta kita semua termasuk dengan Mas Anto dan teman-teman tetap taat dan juga patuh juga untuk melaksanakan protokol kesehatan termasuk penggunaan aplikasi atau platform Peduli Lindungi misalnya. Seperti itu Mbak Tiffany. Baik, fokus pada perlindungan, jangan sampai kebablasan karena intinya kita masih ada di tengah pandemi ya. Jangan sampai yang dikhawatirkan adanya gelombang susulan atau gelombang ketiga nantinya balik lagi ke kita ya sekarang. Terima kasih Pak Hermawan dan juga Mas Anto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Malam. Selamat malam. Terima kasih.